Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai? Gimana kabarnya? Baik. Curah hujan sedikit tinggi ya, 2 hari ini. Per 2 hari ini. Ya, disyukuri saja ya. Yang penting hati-hati kalau di jalan. Karena kan kalian habis kerja, kemudian mungkin hujan itu sampai maghrib ya, hampir jam 6 baru reda. Kemudian kalau memang pun hari Rabu, kemudian hujan, ya tidak menutup kemungkinan ya. Yang jelas, misalkan kalian ya jangan terburu-buru di jalan. Gitu. Kiranya terlambat 15 menit saya maklumi. Kalaupun memang harus kita undur sampai jam 7, tidak ada masalah. Itu ya. Soalnya kondisinya cukup jalannya di Soekarno-Hatta sedikit. Ya, betul. Oke, hari ini Bu Yun akan menyampaikan materi tentang warna ya. Jadi saya bagi 2 kali. Minggu ini pertemuan keempat, ya 4 ya. 4, kemudian minggu depan pertemuan kelima masih tetap tentang warna gitu ya. Soalnya kalau hari ini sekalian rasa-rasanya kayak kurang karena harus ngasih contoh-contoh gitu ya. Jadi biar nggak bingung nanti. Oke. Dan untuk terkait tugas, tugas komposisi bidang ya, komposisi bidang dengan warna. Beberapa dari kelas online sudah mengumpulkan. Ada yang tadi baru mengumpulkan tapi hanya saya buka saja tapi belum saya balas. Nanti saya lanjutkan kembali. Kemudian yang di kelas nanti saya cek satu-satu. Gitu ya. Adakah kesulitan saat mengerjakan tugas ketiga, tiga ya, selain tadi yang sudah dikeluhkan sama Mas dan Mbaknya. Ini di sini siapa yang sudah jadi? Sama yang sudah jadi, Mas? Belum ya? Coba. Oh ya, masih ini ya. Ini memang sengaja putih ini atau Warnanya putih. ah, Maunya itu cuma cermin. Ini loh kayak baliknya origaminya putih gitu? putih ya kayak gini. Oh, nggak usah, Mas. Sulit nanti. Jadi Ini kan sudah loh. ya Oh, ancen putih ya berarti yo. ya enggak ya nggak salah dari sini kan kotak-kotak saya bagi berapa kotak gitu kan. Nah, Ternyata enggak cukup. oh, ini kamu bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya Oh, sebentar, sebentar. untuk pattern dalam kotaknya enggak saya bikin dulu aja. Ada satu empasis yang besar. Nah ini bukan Oh ya, jadi tetap kita ya pakai coret. prinsip ya. Nih, sebentar, jam. Iya, hasil dari yang punyanya temannya di kelas. Nah, kayak gini. Oh, ini punyanya Mas siapa namanya tadi? Mas Rizal. Ingat nggak Mas Rizal? Mas Rizal. Kemudian punyanya masih belum jadi. Ini mbaknya sudah. Ini sih mbak. Nggak usah takut. Nih, ya. Nah, kemudian ini punyanya Mas, siapa namanya? Zaki yo. Punyanya Mas Zaki. Nah, ini punyanya Mas Zaki. Ini dari repetisi bentuk bidang setengah lingkaran dan segitiga yang dibuat berulang-ulang dengan warna hijau, kemudian merah, biru, kuning, orange, gitu ya.
kayak motif batik dari geometris hitungannya. Oke, kalau ini punyanya Mas siapa namanya? Rizky ya? Eh, Izudin ya? Mas Izudin. Nah, jadi acak ya, dan setengah lingkaran, dan segitiga. Untuk nanti biar temennya yang di kelas tahu hasil dari karya-karya temen yang online, nanti saya bikinkan kolasenya, makanya saya suruh kalian untuk mengirimkan foto ya bersama karya, supaya terlihat ini punyanya ini, punyanya ini. Ya, saya kasih nama di bawahnya, misalkan Monica atau Hadina gitu, biar teman-teman di sini bisa melihat gitu. Untuk yang belum, mohon segera diselesaikan ya. Tuh. Eh, untuk komposisi warna di tugas berikutnya, apakah kalian sudah menyiapkan warna? Sudah, akrilik. Sudah, coba dikeluarkan. Warna apa aja yang dibeli? Terus Oh, beli yang 12 warna. Ya, wes nggak apa-apa, Miss. Yang gimana? Oh, yang gini. Benar. Berapa ini, Mas? 30, 30. Kalau yang kayak gitu. 37 lebih mahal nih. Kalau ini kalau ini kan tubnya kecil-kecil. Kalau ini kan pakai. Mungkin dari packingnya ini. Iya, saya buka ya. Terus, hmm. Nanti yang digunakan itu warna merah, biru, dan kuning. Warna api merah. Mm-mm. Harusnya gitu latihannya. Tapi kalau dalam praktek kan Bu Ibu bisa tahu ya, kalian nanti langsung menggunakan atau mencampur warna itu. Kalau prakteknya di sini enak, saya bisa tidak untuk memperbolehkan langsung pakai itu. Ya putih. Nanti Pak, wah ini enak ini. Kuningnya pas, merahnya pas, hijaunya. Tapi kan hijau menyampur sendiri ya, artinya ya. Ini biru, kemudian ada hitam, ada putih. Ini akrilik ya Mbak ya? Iya, sama ini. Iya, tuh. Oke, ini sama. Loh, nah ini cuma 23.000 loh harganya. Tahu. Kalau di Gramet ya lumayan. Ini enggak. Oh ini ya, ini lah, ini juga pas. Ya hijau, kuning, biru. Ini ya, lebih pas lagi. Lebih yang enggak terlalu. Ada yang lebih kecil kayaknya, Mas. Oh ya, bisa. Gini ya, teman-teman. Kalau ada yang belum punya, jadi pakai warnanya ini aja. Cukup em, merah, kuning, birunya pas, kuningnya juga seperti ini. Merahnya Fanta ya, merah Fanta. Kemudian ada putih, ada hitam. Nanti kita praktek bikin warna tint atau shade memilih gitu ya. Nanti saya jelaskan dulu. Eh, maaf, lewat. Oke, baik. Untuk penggunaannya, sudah pernah tahu cara menguas ya? Belum. Jadi memang kalau belum pernah menguas, itu lebih baik dicoba di kertas yang belum ada gambarnya dulu. Jadi nyoba coret-coret dulu, ya, sampai mungkin buat ini loh ya, lemesin tangannya. Soalnya nanti kalau sudah masuk di bidang ini, kamu warnain kalau belum pernah, waduh, daripada ngulang ya, gitu. Makanya nanti ukurannya saya kecilkan, perkecil supaya kalian lebih efektif gitu dalam mengerjakannya. Baik, saya mulai dulu ya untuk warna.
Udah, Bu Amit. AC-nya. Loh, iya malah mati. Berapa derajat sih? Mas, Taf? Enggak kan ya? Enggak ya, enggak terasa. Heeh. Udah, langsung aja ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang apa saja kemarin elemen dasar membentuk seni rupa, masih ingat? Garis, bidang, warna, terus tekstur, apalagi titik ya. Titik masuk ya. Hmm. Bidang, hempal, warna, tekstur ya. Nah, kita mulai masuk di elemen dasar pembentuk seni rupa atau desainnya di bagian warna gitu ya. Oke, jadi untuk pengetahuan umum saja ya. Kita melihat sesuatu kan pakai mata, betul? Nah, jadi secara ilmiahnya seperti itu. Jadi bagaimana proses kita melihat sesuatu itu kan ada pantulan cahaya ke benda ya. Jadi kita bisa melihat kecuali memang untuk seorang yang mungkin dari lahir ada kekurangan gitu ya. Buta warna kan tidak melulu dia bisa melihat, ada beberapa spesifikasi ya, hanya bisa melihat warna misalkan parsial atau apa gitu ya, macam-macam. Betul. Hmm, kalau secara pengalaman ya, kalau misalkan ngomongin masalah buta warna, ada teman saya yang dia buta warna parsial, tapi dia bisa aplikasi gambar gitu ya untuk menggunakan warna-warna itu, maksudnya ya menurut keterbatasan dia ya. Tapi kalau orang normal melihat itu pas gitu. Nggak tahu kok bisa seperti itu. Saya juga tidak bisa memahaminya ya. Gitu. Karena mungkin juga dia pakai rasa ya untuk mengolahnya. Kemudian warna secara ilmiah, jadi warna adalah kesan yang ditangkap mata dari cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda. Prosesnya seperti itu ya, dari cahaya, kemudian ada panjang gelombangnya, kemudian kalau cahaya mengenai suatu benda, kemudian diserap oleh bendanya, maka cahaya yang dipantulkan akan menghasilkan warna gitu ya. Oke, jadi objek juga terlihat jelas. Kemudian warna secara artistik, seperti yang sudah pernah kita pelajari ya, jadi warna itu merupakan elemen dasar visual yang sangat penting karena mampu membangkitkan emosi, menciptakan suasana, dan menyampaikan makna. Jadi juga memiliki falsafah ya, simbol, kemudian juga ada yang namanya kajian psikologi warna. Jadi bisa dikaji berdasarkan psikologinya. Kemudian dapat mempengaruhi apa kalau psikologi? Psikologi itu kan ilmu tentang jiwaan ya. Jadi mempengaruhi persepsi, kemudian keputusan seseorang juga. Gitu. Contoh, warna merah, berani, energi, semangat. Kemudian warna biru, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita mengingat misalkan kayak makanan cepat saji ya, contohnya. Biasanya apa makanan cepat saji? Contohnya. McD, kemudian kalau yang di Malang ya, yang banyak kan. McD, terus ya, jahat itu merah ya. Merah, terus ayam goreng nelongso. Iya, merah ya. Terus apa lagi ya? Iya, betul. Ambil ini loh, Mbak, pemakroni ya.
makaroni pedes itu loh ya. Mm-mm. Itu itu kan juga warnanya merah 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 ya. Jadi kalau di zaman dulu itu mungkin untuk membangkitkan istilahnya selera makan ya. Tapi di satu sisi kalau diterapkan di restoran itu akan membuat orang ingin cepat pergi. Maksudnya itu ada rasa untuk tidak berlama-lama di situ gitu loh. Gitu ya. Jadi makanya sekarang kan banyak dipatahkan oleh beberapa brand atau beberapa ya ya brand ya kayak makanan misalkan kayak mie yang jual kuliner mie itu kan sekarangnya warnanya Pak merah kan dia pakai kayak warna ungu atau pink ya yang pernah saya lihat itu di Wismi itu tahu nggak itu warnanya apa ungu kan ya kan disesuaikan sama sekarang ya maksudnya nggak melulu tentang merah dan kuning ya kan. Sesuai dengan jiwa zaman gitu apa hijau ya hijau putih oh iya makanya kan tidak kayak ada maksudnya dikat gitu ya jangan pakai merah kuning lagi ada warna lain yang mungkin bisa mewakili seperti itu. Kalau kuning biasanya ceria gitu ya kemudian biru tenang kalau hijau apa kira-kira dingin alam nature ya coklat warna-warna alam kemudian eh biasanya kalau berhubungan dengan medis atau kebersihan itu kenapa ya kok warna biru gitu? Ya kan kayak penggunaan sabun Detol apa gitu kan kalau nggak hijau biru gitu kenapa ya? Kayak gitu. Gitu ya. Uyunya nggak tahu loh ya. Bakteri itu suka warna apa? Kayaknya bakteri itu ya habis nempel aja ya pokoknya. Apa ya kira-kira ya teman-teman online ya? Sekarang higienis. Hah? Apa? Iya mungkin gitu ya ada kaitannya ya. Tapi itu bisa dipelajari. Kenapa kok iklan tuh pakainya biru yang biru? Kenapa sih kok wipol wipol terus apa lagi ya? Itu warnanya hijau 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 gitu ya. Itu ada maksudnya loh ya. Nanti kalian bisa pelajari di psikologi komunikasi iklan. Itu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk warna secara ilmiah, kemudian warna secara artistik seperti ini saja ya. Kemudian untuk aplikasinya ini yang agak sedikit susah. Jadi yang pertama yang kita kenal dengan warna primer. Wow, warnanya berubah di sini dengan di situ berbeda. Oke, pertama warna primer apa saja? Merah, biru, dan kuning. Oke, ini sudah paham semua ya. Kalau kalian sebelum memulai nanti mewarna mungkin aplikasi warna merah dulu, biru, kemudian kuning. Dalam lingkaran atau dalam kotak-kotak gitu boleh. Biar tahu ya nanti keringnya seperti apa. Soalnya macam-macam dari itu yang kalian beli itu hasilnya nanti beda kalau diaplikasikan di gambar gitu. Makanya Bu Yun dulu itu kalau gini ya tugas gini ini disepakati misalkan satu kelas itu beli mowilet nanti dibagi-bagi gitu di tub-tub kecil supaya nanti hasilnya warnanya digambar sama gitu tapi berhubung ya gitu terbatas ya maksudnya terbatas waktu jadi saya maklumi kalau memang nanti hasilnya berbeda-beda karena ada di beberapa merek itu warna merah itu kalau sampai berkali-kali itu dia nggak bisa rata warna merah ya kalau kuning cepat rata semuanya tapi kalau warna merah agak sedikit kurang bisa rata gitu ya nanti dicoba dulu diterapkan warna merahnya bagaimana kalau nggak bisa ngeblok semua rata ya sudah berarti aman gitu ya kalau misalkan sudah terlanjur beli kemudian ada tugas untuk mencampurkan warna tint atau shade gitu ya nanti ya ya pilih yang nggak warna merah pilih yang warna biru atau kalian mencampur warna biru dengan kuning
menjadinya hijau ya. Nanti ditambahkan perbandingan putihnya 1:1, 1:2 gitu. Nanti kan jadinya gradasi warna hijau. Gitu aja. Cari amannya daripada nanti beli lagi kan. Soalnya belum tentu nanti di semester 2 kalian pakai warna lagi gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Warna primer, merah, biru, kuning. Bahasa Inggrisnya red, blue, yellow. Bener lah. Kuning apa? Iya. Oke, kemudian ada warna sekunder. Jadi percampuran antara dua warna primer. Kalau seperti ini, Bu Yun merasa kalian harus sudah paham ya. Maksudnya di luar kepala kalau merah dengan kuning itu pasti warnanya orange, jingga. Kemudian kuning dengan biru warnanya jadi hijau. Biru dengan merah jadinya ungu. Karena Bu Yun juga pengen tahu ya sebenarnya bagaimana sih nanti hasil dari kalian mencampur warna primer. Itu nanti saya jadikan tugas gitu ya. Nanti saya umumkan di akhir materi. Jadi karena tidak semua itu bisa menciptakan warna jingga, kemudian warna hijau yang benar-benar hijau ya. Kemudian warna ungu juga nanti hasilnya pasti beda-beda nanti. Karena kalau mencampurkan warna sekunder itu sebenarnya kalau dari warna primer dan primer itu 1:1. Jadi satu misalkan di kuas ya, ambilnya pakai kuas misalnya kayak punyanya Mas tadi kan pakai tutup itu ya. Itu ngambilnya pakai cotton bud misalkan atau pakai pucuknya yang di belakang kuas itu. Itu nanti ngambilnya ya satu, ditaruh di palet satu ya banding satu berarti. Gitu. Caranya gitu ya. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi nanti beda-beda-beda gitu. Terus kalau misalkan nanti aplikasi ke tugas, misalkan mau kannya sekalian, misalkan ada beberapa tempat yang mau dikasih warna oranye dengan warna yang sama, segera dikasih tanda dan diwarna supaya menghindari apa? Iya, beda warna. Soalnya kita mencampur warna hari ini dengan besok itu pasti beda. Kalau nggak tahu pasnya kan beda gitu. Kecuali memang pakai pabrik ya, dia pakai ukuran-ukuran yang memang ditimbang atau apa itu beda. Beda lagi ya kan konsisten pasti. Gitu. Nanti saya kasih tahu cara mewarna ya supaya tidak terlewat atau tidak ya menghasilkan warna yang sama ya. Nanti saya gambar di papan tulis aja. Oke, ingat-ingat ya. Merah kuning sama dengan jingga. Kuning biru sama dengan hijau. Biru merah sama dengan ungu. Kalau warna coklat, biru coklat. Biru merah kuning. Biru dengan merah, biru dengan merah jadinya ungu. Kemudian untuk warna coklat, berarti tambah apa? Kuning. Ungu dengan kuning. Jadinya coklat. Gitu ya. Terus coba-coba dulu nggak apa-apa. Pokoknya jangan mencoba dulu warna yang sudah jadi. Gitu, biar kalian tahu. Ya, ya Mas. Ya nanti Buyut kalau praktiknya nggak tahu. Tapi kalau Anda memang ingin belajar, jangan coba untuk memakai warna yang sudah jadi untuk belajar. Ya, karena ini kan dasar ya bermaksud supaya kalian bisa tahu sifat warna primer gimana. Kalau dicampur dengan warna primer hasilnya bagaimana gitu. Oke, untuk selanjutnya warna tersier. Jadi pertama seperti ini ya. Ini urut ya Mbak ya, dari 1 sampai 6. Warna yang di bawahnya ini ada vermilion nomor 2 magenta. Ya, sesuai sama lingkarannya ini maksudnya. Nah, 1, ini 2, ini 3, magenta ini ya. Dilihat lingkarannya ya, jangan dilihat yang bagian bawah ini. Kemudian 4, 5, terus 6.
Kalau kita melihat ada yang beli lingkaran warna, bukan itu palet namanya. Saya nggak bawa di rumah punya saya sih. Saya tak carikan biasanya ada di sini. Oh nggak ada. Oke, jadi kalau kalian lihat lingkaran warna itu kan bisa dilihat-lihat ya kalau diputar. Pernah tahu nggak? Nggak pernah. Minggu depan ya saya bawakan ya. Ya itu bisa dilihat contoh-contoh warna misalkan ini digabung dengan ini jadinya seperti ini gitu. Bisa dilihat dari lingkaran itu diputar. Pernah tahu nggak? Belum pernah. Atau mungkin hal lain yang seperti lingkaran warna yang saya maksudkan. Kalau biasanya belajar Al-Quran ada itu tajwid juga diputer gitu. Nanti ketemunya apa? Misalkan hukum tajwid apa gitu. Kalau di Islam gitu ada. Jadi sama, hampir sama gitu. Lingkaran, tapi lingkaran warna. Warna primer, kemudian tersier, ada sekunder. Tinggal diputar aja gini nanti jadi warna apa gitu. Kayak semacam panduan, mencampur warna. Jadi lingkaran warna itu gitu. Minggu depan aja ya saya bawakan ya. Oke. Eh, Bung, mengenai warna primer, kemudian sekunder dengan tersier, sebenarnya untuk teori warna sendiri ini ada beberapa tokoh ya, yang tidak saya masukkan. Maksudnya ada banyak, ada sekitar 6. Jadi dia mengklasifikasikan warna-warna ya. Ada adaptif, ada subtraktif seperti itu. Nanti bisa kalian baca sendiri secara mandiri untuk tokoh-tokohnya ya. Karena Buyun pengen tahunya adalah kalian mulai mengenali warna hue dan value gitu ya. Oke, kalau untuk fungsi warna secara teknis sudah tahu ya kalian ya RGB, kemudian ya jangan lupa kalau digunakan untuk disita layer digital harus pakai RGB ya. Kalau untuk percetakan, mm-mm. Kalau kebalik gimana hasilnya? Turun ya. Kayak gini turun. Oke, hasil warnanya puyeh katanya. Tahu puyeh nggak kalian? Iya, saturasinya menurun. Saturasi itu apa, Mas? Ketajaman warna. Itu ya. Oke. Semen kan di percetakan ya, Mas ya? Iya kan? Oh, itu paham banget itu pasti. Gak iso salah, wis ilmune, wis. Oh, video editornya. Kamu bukan tidak menangani masalah percetaan dan desain ya? Kamu maestro ya, Mas ya? Konten konten kreatornya maestro berarti ya? Ya, sip ya, Mas ya. Sudah berapa tahun? 2 tahun. Oh ya, baru berarti. Belum sampai 5 tahun. Saya kira sudah 5 tahun. Oke, saya langsung ya. Jadi hue dan value itu adalah unsur pembentuk karakter warna. Ada yang sudah pernah sekilas membaca tentang ini, kata-kata ini, atau mungkin pernah mendengar? Hah? Di aplikasi edit. Gimana Mbak? Ceritakan Mbak. Ini Mbak, pakai ini Mbak, biar temannya bisa dengar. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Dimensi. Heeh. Ya, terang, lebih gelap. Terus apa lagi? Heeh. Kalau kuning ke oren-orenan itu berarti dia cenderungnya naik atau turun? Naik. Terus apa lagi yang kamu tahu? Saturasinya bisa black and white. Berarti ada kontras di situ ya. Dari gelap semakin ke terang. Kayak yang dikatakan sama masih tadi saturasi itu tadi ya, tajaman. Oke, seperti itu ya. Jadi secara dasar kalian mungkin sudah banyak menguasai.
Oke, jadi untuk U sendiri itu adalah corak warna. Jadi nama ya, nama dasar ya, atau jenis warna murni. Jadi untuk U itu menunjukkan identitas dasar dari sebuah warna. Misalkan kayak warna apa tadi? Warna pink. Pink itu apa? Merah jambu. Merah muda ya. Heeh. Merah muda itu sebenarnya warna dasarnya apa? Merah ya. Gitu. Itu namanya hue-nya adalah warna merah. Nanti saya kasih contoh biar nggak bingung. Nah, ini kalau biasanya kalian menemui warna seperti ini ya, yang digambar. Nah, ini ada rentang warna hue dalam colorware atau lingkaran warna yang Bu Yun maksudkan tadi. Itu diawali dari warna merah dulu ya, pertama. Dari nol itu loh. Itu sampai 360 derajat. Jadi saya nggak bisa mencontohkan. Jadi pas masuk saturasi aja ya baru biar enak. Oke, lanjut ke value-nya. Jadi sebenarnya ada tiga, hue, value, sama saturasi. Cuman yang saturasi tidak saya masukkan di sini. Kemudian kalau value itu adalah hubungannya dengan terang gelap warna. Jadi ada beberapa macam jenis value, ada tint dan shade. Ini nanti yang masuk ke tugas kalian. Jadi value itu ditentukan oleh seberapa banyak cahaya yang terkandung dalam warna ya. Jadi tingkatnya bisa diatur, ya nggak? Betul? Kayak yang katanya mbaknya tadi ya. Jadi kecerahan paling tinggi ada warna apa? Selain kuning yang lebih terang lagi warna putih. Kemudian kecerahan yang paling rendah ada warna hitam. Gitu ya. Jadi rentang angkanya dinyatakan dalam bentuk persen biasanya. Mulai dari 0% sampai 100. Kemudian kalau 0% berarti warnanya apa? Untuk value 0% warnanya hitam. Transparan. Hmm. Dan kalau 100% maka warnanya akan putih gitu ya. Jadi hampir ke abu-abu. Berguna nggak? Maksudnya kalian mengetahui tentang hal ini. Berguna dalam hal apa? Kalian gunakan dalam hal apa? Desain, poster. Kalau editing video, berguna ya. Terkait dengan eh, ini ya. Dan kembali lagi ke sini. Terkait sama warna itu memiliki falsafah, simbol, dan emosi ya. Jadi berkaitan dengan penafsiran makna, kemudian ada kajian psikologi ya. Kalau misalkan kalian suka fotografi nih, misalkan hubungannya sama kayak fotografi yang memang dia suka sama objek-objek heritage. Kenapa kok biasanya dicetak dalam warna yang sedikit cenderung hitam putih dan orange gitu. Orange agak kecoklat ya biasanya ya. Itu apa namanya? Yang minat fotografi siapa di sini? Gak ada. Sama minat apa, Mas? Minatnya ke apa? Maksudnya fotografi, ilustrasi, atau branding di DKV ini? Atau belum tahu? Foto. Oh, sudah pernah memfoto apa saja? Oh, foto maksudnya objeknya manusia. Oke, kayak event-event gitu ya. Kakak masih? Iya, di DKV apa? Desain, branding, atau apa? Ilustrasi, ilustrasi. Oke. Yang di kelas online, yang minat fotografi siapa? Saya, Bu. Mario, gimana Mas? Apakah kamu tahu tentang penggunaan warna hitam putih atau mungkin orange yang merujuk ke arah coklat-coklat untuk beberapa gambar yang diambil dengan objek heritage? Itu apa maksudnya? Menunjukkan apa? Pernah tahu nggak? Sekilas misalkan foto-foto
ketika kamu melihat buku sejarah ya, buku sejarah kan biasanya hitam putih. Itu kenapa itu? Sebenarnya kalau yang saya tahu eh karena zaman dulu itu belum kenal warna, jadi pakai yang ada dulu. Jadi karena dulu kan lembarannya itu lembaran dari kayu segala macem yang dasarnya Hmm. warna coklat atau nggak berwarna gitu sih Bu. Karena zaman dulu nggak ada warna mungkin ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau kebayanya warna coklat itu tuh udah balik ke zaman-zaman yang lama atau vintage heritage gitu. Oh ya. Oke. Kalau sekarang misalkan objeknya heritage, misalkan memang dicetak atau dituangkan dalam bentuk digital dengan warna hitam putih, biar sesuai sama zaman dulu gitu ya kesannya. Iya, biar Kurang kesannya lebih, vintage gitu ya. ya kurang lebih Kurang seperti itu. lebih seperti itu ya. Ya memang gitu ya. Jadi ada kecenderungan memang kayak foto yang di belakang itu kenapa hitam putih gitu. Kan pasti juga ada makna khususnya ya. Yang paling belakang sendiri, itu foto kan itu, fotografi kan hitam putih. Kenapa itu pasti kan ada khusus. Ini kalau ini enggak ini. Ini termasuk kolase atau montase seperti ini? Hah? Montase. Itu ya. Oke. Untuk yang di kelas nggak bisa ya. Yang online maaf. Nggak bisa lihat itu karena kameranya searah. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai ini ya. Kemudian ada jenis value itu ada tint sama shade. Jadi nanti ada warna yang dicampur dengan putih. Misalkan merah, merah itu dengan putih berarti kan hasilnya merah muda ya. Itu namanya tint. Tapi kalau misalkan merah dicampur dengan hitam, maka shade jadinya merah marun. Ya, kan semakin ke atas semakin gelap ya. Merah marun kayak baju ini mbak ini apa ungu ya? Putih. Putih itu berarti dari warna apa? Hah? Merah apa ungu? Ayo yang bener yang mana? Hah? Dasarnya warna merah ya. Ditinggikan, ditambahi hitam sampai di atasnya ungu lagi ya kan? Hampir ke coklat tapi nggak coklat. Iya kan? Nah, itu namanya warna shade yang dipakai sama Mbak di baju ini itu. Kalau bajunya Mas itu warna primer, ya. Nek bajunya ini apa shade apa tint? Ya, betul sama Mas yang belakang ini juga. Gitu ya. Nah, seperti itu. Setidaknya kalian sudah mulai eh, paham misalkan oh warna merah muda itu termasuk jenis value dengan warna tint karena dicampur dengan putih. Gitu. Kalau misalkan kalian membuat warna merah muda, kalian campur dengan putih lagi, putih lagi, putih lagi gitu. Itu namanya tetap warna merah muda nggak? Iya, gradasi warna merah muda, gitu aja. Gitu ya. Kan tinggal nanti ditambahkan berapa persen, berapa persen, berapa persen, gitu ya. Oke. Memang agak sedikit susah ya kalau Bu Yun hanya menjelaskan saja tanpa melakukan praktek secara langsung. Gimana kalau kita sepakati saja untuk minggu depan kita praktek mencampur warna gitu ya. Jadi nanti harus mempersiapkan gelas air untuk mencuci kuas dan kalau bisa membawa lap secara mandiri untuk ya membersihkan kuasnya gitu supaya lebih enak ya dan bisa langsung saya nilai ya. Gitu ya. Yang online juga ya. Apakah bisa misalkan dilakukan praktek mencampur warna minggu depan? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, bisa, Adakah Bu. kalian mungkin yang sedang berada di tempat kerja misalkan jadwalnya lagi ngapain gitu sehingga tidak bisa mungkin atau on cam atau gimana? Ada? Saya usahakan libur. Kayaknya Mas Juan ya, Mas Juan di tempat kerja ya? Enggak, saya lagi di rumah. Lagi di rumah. Lagi Oh, lagi di libur. rumah. Iya. Iya, lagi libur. Kalau eh, Saya usahakan libur. gimana? Gimana Mas? Kalau misalkan dilakukan, misalkan kita melakukan praktek bersama mencampur warna gitu gimana?
Aman-aman. Bolos aku. Aman ya? Bolos terus ya. Ya. Aman. Nanti dipersimpel saja kita sepakati mencampur warna tint atau shade gitu ya. Nanti dipilih warna apa gitu biar seragam, biar tahu ya. Nanti bisa bikin gradasi atau tidak gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini jadi untuk hue tadi apa? Warna dasar ya. Jadi nama untuk warna dasar, kemudian ada value, ada untuk tingkat kecerahan, kemudian kayak saturasi itu sebenarnya juga masuk di sini. Kemudian warna merah muda, ada merah tua, biru muda sama biru tua. Nah, kalau ini kan sudah jelas terang dan gelapnya ya. Kemudian kalau warna dasarnya, kalau merah muda ya merah, kalau biru muda berarti biru, seperti itu. Jadi jangan sampai bingung, apa sih maksudnya hue sama value itu apa sih, gitu ya. Jadi kalau value itu value-nya gelap, misalkan biru tua berarti value-nya gelap. Kalau biru muda value-nya terang, hanya saja warna dasarnya tetap sama, yaitu warna biru ya. Kalau biru muda itu berarti termasuk tint atau shade. Tint, karena dicampur dengan warna putih. Kalau biru tua dicampur dengan warna hitam. Berarti namanya shade gitu. Seperti itu saja. Berarti maksudnya wis paham ya secara tidak langsung. Hanya saja nanti tinggal kita tunggu prakteknya aja. Gitu. Udah selesai terkait dengan tugas sekarang. Ini yang agak susah ya, maksudnya susah itu mengaplikasikan ini di gambar. Biar warnanya nanti yang dipakai sama terus. Saya pindah. Enggak, sudah. Cukup, Pak. Sudah. Ini kasihan yang di kelas ya. Yang di online. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Mungkin kalau saya gambarnya besar kelihatan. Coba. Hah? Kameranya? Kayaknya kameranya dimajuin ya. Dibantuin. Ya, ntar ya. Sini. Enggak majuin, Mbak. Di sini mungkin sebelah sini. Ya, sini ya kayaknya ya. Segini aja cukup. Sudah. Awas ya, jangan kesangkut ya. Udah, Mbak. Sampai lewat dulu. Iya. Makasih ya. Ya, segini mungkin. Kelihatan nggak teman-teman online? Maaf, Bu, nggak kelihatan. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, wes nanti. Ya, ya, ya. Sebentar ya. Nanti saya ulang-ulangi lagi. Bentar. Saya coba dulu gambar kotak di sini. Kayaknya teman-teman nggak bisa ngelihat ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa karena. Hah? Iya, kalau yang dulu bisa di zoom. Ya wes, nanti tak ulang lagi wes. Gitu aja ya. Jadi ini untuk yang di kelas dulu sementara. Kalian mungkin bisa mendengarkan suara saya tanpa melihat gambar dulu. Jadi untuk membuat gambar, nanti misalkan ini kan judul tugasnya adalah komposisi bidang dengan warna tint atau ini ya. Ini judul tugasnya ini. Kan kalian sudah komposisi bidang kemarin, tapi kan pakai tempel-tempel ya tekniknya.
Sekarang kalian harus mewarnai bidang tersebut pakai warna tint atau shade. Jadi memilih. Gitu ya teman-teman online ya. Nggak apa-apa, di belakang situ ada nggak? Kalau nggak ada di sini Mbak, di depan sini nggak apa-apa Mas. Ini Mbak, silakan. Ya, jadi nanti komposisi bidang warna tint sama shade ya. Dicatat tugasnya komposisi bidang dengan warna tint atau shade. Jadi nanti kalian membuat di kertas gambarnya ukuran segini. Persegi aja ya. Hah? Sentinya, ukurannya. Ini panjangnya ada 25 cm nggak Mas? Satu kertas A3 kamu. Gimana? Satu kertas A3 itu jadi berapa? Bagi 2. Ya, sebentar, sebentar. Kertas Oke, A3 itu sebentar ya. panjangnya 29,7. Ukuran A3 itu berapa panjang kali lebarnya? 29,7 kali 42. 29. 29,7 Lebarnya kali 29 ya? lebarnya ya 29. Oh iya, Terus berarti dibikin. panjangnya Kita panjangnya 42. sepakati panjang lebarnya 25 aja ya. 25 kali 25 untuk tugas berikutnya. 25 sentimeter kali 25 sentimeter. Nah, jadi persegi ya. 25 kali 25. Bentar. Saya tutup dulu. Biar bisa lihat teman-teman yang online. Berarti tanpa garis tepi ya, Bu? Gimana? Tanpa garis tepi. Pakai garis tepi. 25 kali 25. Kalau nggak pakai garis tepi nanti bingung dong. Oh, enggak, Mbak. Maksudnya garis tepi yang 3 cm. Oh, enggak. Terlalu besar nanti. Soalnya ada 2 tugas ya, Mas. Oh, iya. Kalau mau besar ya nggak apa-apa sih. Cuman ini buin permudah aja sih kalian. Itu ya, 25 kali 25. Nanti untuk bidangnya yang kalian buat itu harus bisa tampak gradasinya ya. Jadi misalkan kalian memilih gradasi warna orange boleh. Kalau orange tadi campuran warna apa? Merah sama kuning. Jadi nanti kalau misalkan mau orange yang tint, berarti orange-nya harus dicampur dengan warna apa? Putih. Kalau orange-nya mau shade, berarti harus nanti jatuhnya ke coklat dan seterusnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini saja. Misalkan ini kan ukuran 25 kali 25 ya. Nanti random aja misalkan seperti ini. Bikin gini, kemudian gini. Ini misalnya aja ya. Kalian bebas boleh menentukan mau seperti apa. Misalkan gini ya. Gini misalnya. Misalnya gini. Nanti mau dibikin warna oranye atau apa? Kamu suka warna apa? Hijau. Hijau. Hijau itu dari warna apa, Mas? Wah, punya Hah? kuning sama biru. Biru dengan kuning ya. Ya, Biru plus kuning sama dengan hijau. Kamu mau bikin warna tint atau shade? set. Shade. Berarti ke gelap ya. Berarti plus hitam ya. Hijau shade gitu ya, Mas. Oke. Kamu kira-kira pengen pakai berapa warna untuk hijaunya yang kamu campur? Untuk gradasinya. Kecil. Misalkan 5 ya. Berarti nanti kasih kode. Cara membuat kode seperti ini. Hijau dicampur dengan warna hitam kan ini? Ya, hitam. Plus hitam.
Hitamnya berarti kalau hijaunya 1, hitamnya berapa dulu? 1. Kalau kan hitam itu kan lebih tinggi ya. Kalau kamu membuat 5 warna, berarti hitam plus hijau plus hitam berarti 1 banding berapa? 2. Atau boleh 1,5 gitu ya. Kemudian dan seterusnya sampai plus misalkan sampai 5 warna ya Mas ya. Gitu. Sampai perbandingan 1:5 misalkan. Nanti mengkodenya supaya misalkan ini ketemunya hijau shade 1 nggak ketemu sama hijau shade 1 lagi. Nah, ini harus dikasih pensil. Coretan-coretan kode-kode warna. Gitu ya. Aplikasinya gitu. Warnanya gitu di atasnya dikasih kode pakai pensil. Belum diwarnai dong. Mm-mm. Biar ini nanti nggak jadi bidang besar. Ini nggak ketemu sama ini lagi. Harusnya misalkan di sini H ini ya, hijau shade 1 ya. Kan kamu sudah mencampur ini. Kemudian mau mencampur ini, berarti di sini taruh HS2. Nanti nggak ketemu lagi di sini. Nah, ini HS1 di sini. Ditulis HS1 yang banyak. Oh, sini dipencar-pencar dulu HS1. Nanti kan kamu mencampur ini ya warnanya. Biar sama HS1, HS1, HS1 ini. Nanti diwarnain dulu di hari pertama, misalkan. Gini ya. Diwarnai dulu gitu. Iya, biar nggak ketemu nanti dengan nanti kalau misalkan ketemu di sini HS1 bidangnya kan jadi besar. Gitu. Sampai 5 berarti nanti HS5, HS5 ini di sini ada HS3. Jadi nggak ketemu nanti ini nanti kombinasi dari warna hijau dengan value-nya jenisnya shade. Warnanya bebas suka-suka kamu. Yang penting nanti bisa mengaplikasikan warna tint atau shade gitu aja sih. Ya. Izin Kalau bertanya, kamu Bu. ya, Izin bertanya itu nanti satu karya jadinya satu warna shade atau tint atau boleh bebas misalkan ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. nah, gini aja Mas. Milihnya itu warnanya tint atau shade aja ya. Kalau warnanya bebas, boleh dicampur. Misalkan kamu dalam satu gambar mau pakai 3 warna boleh. 2 Oh, warna boleh, 1 warna aja itu boleh. Yang penting milih tint atau shade gitu ya. Dicampur dengan warna putih atau warna hitam gitu. Sekarang Biru plus kuning. Warna primer. Mm-mm. Biru yang saya tanya tadi kuning gitu ya. Ini nggak kelihatan ya, kasihan ya. Nggak kelihatan ya. Sebentar, saya dekatkan. Itu Mas, tolong ditarikkan Mas. Nah, gini ya jadi ya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya Mas ya. Kelihatan nggak Mbak dan Mas? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ntar saya maju lagi sini. Kelihatan nggak itu? kelihatan. Kelihatan. Saya ulangi lagi ya. Biar jelas lagi. Memang gini nih jadinya. Ya, kita cari contoh lain ya. Jadi, tugasnya kita akan membuat warna dengan menggabungkan komposisi bidang. Kelihatan ya, Mas ya? Komposisi bidang dengan warna tint atau shade. Nah, ini ya. Nah,
Ini nanti dalam kotak 25 kali 25 cm. Seperti ini. Boleh misalkan dibuat kayak kotak-kotak gini aja boleh menurun. Ini boleh ya. Atau yang lain juga boleh. Kotak menurun terus gitu boleh. Atau kotak-kotak kecil kalau mau. Misalnya ya Mas ya. Nih, dibikin gini. Kelihatan ya? Iya, dibuat gambar dulu dengan pensil bidangnya. Gini misalnya. Misalnya gini ya. Misalnya aja gini. Bidangnya seperti ini. Kemudian kalian kan tahu warna primer ya. Kalian pengen warna apa sekarang? Misalnya warna merah muda tadi ya, misalkan ya. Ya. Merah muda berarti merah sama putih. Ya. Ini kan merah ya, warna primer. Langsung di-shade-kan, ditinkan ya sama putih. Berarti ini turunan warna merah muda. Tin ya. Tin. Kita bikin kode warna merah MM1 gitu ya. Merah muda 1. Yang pertama sekali. Berarti merah dengan putihnya 1:1 mencampurnya. Berarti MM1. Di sini juga dikasih MM1. Kemudian di sini ya, MM1. Kita mau bikin gradasi warna merah muda ini sebanyak 5 tingkat. Jadi semakin cerah ya warnanya ya. Jadi nanti dibikin merah dan putihnya sampai perbandingan 1 dibanding berapa? 5. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada MM2, kemudian di sini MM2, ini lagi, dan seterusnya sampai MM3, 5 ya. Dikasih tanda-tanda dulu biar nggak bingung. Gitu. Ini hanya contoh saja kan nanti kalian kreativitas ya, maksudnya itu bisa gambarnya bisa berupa kotak-kotak kecil atau apa, yang penting ada warna gradasi yang bisa dilihat dari satu gambar ini gitu. Warnanya 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Yang penting memilih tint atau shade gitu. Boleh 3 itu misalkan kamu pakai warna merah muda, kemudian kamu pakai warna orange dalam gambar ini boleh. Hah? Beda hue, beda warna primer. Tapi tetap di ini atau ini gitu. Jangan dicampur tint dengan shade. Warna primernya boleh lebih dari berapa, Bu? Atau 1, 2? Kalau warna primer kan cuma berapa? Ada 3. Boleh 3 atau Lebih. Boleh. Kalau mampu boleh lebih. 5, silakan. Yang penting sesuaikan aja ya. Maksudnya kemampuan kalian dengan aktivitas kalian di kerjaan gitu. Kalau memang mampu banyak ya sudah pakai banyak aja. Yang penting jangan menggabungkan tint dengan shade gitu aja. Campuran warna putih atau hitam aja yang dipilih salah satu. Gitu ya. Paham? Mbak-mbak dan mas-mas online? paham, Bu? Jadi Paham, Bu, oke. Mas Alexandria, Mas Iwan. Oh, asal Mas Centriono. Ya, perbandingannya nggak bertabrakan ya? Kayak 1 yang ketemu 1, heeh, asal nggak jumlah nggak ya, itu ya nggak nabrak ya dia. iya. Jadi kalau tingkatannya ingin semakin cerah, kalau misalkan putih ya berarti ditambah 1 tingkat lagi atau setengah tingkat aja. Gitu ya. Makanya kalau pakai 1 warna itu enak nanti. Memudahkan kalian sih. Kan ini tahapnya masih belajar ya. Kalau memang sudah dirasa mampu mau pakai 3, 4, 5 warna boleh. Yang penting memilih tint atau shade gitu.
kecenderungan yang lebih mudah tint warna shade. Tint dengan shade ini yang lebih mudah yang tint. Karena warna hitam itu kalau kita nggak bisa ngasih perbandingan warna hitamnya, jatuhnya nanti gelap semua gitu, nggak kelihatan gradasinya. Berarti pejabat itu kuning, biru, jadi warna hijau. Hijau. Itu dicampurkan warna yang Hitam kalau mau shade, tapi kalau warna tint berarti dicampur warna di putih hijaunya gitu. Kayak siapa ya tadi gambarnya? Nah, kayak gambarnya Mas tadi kan warna hijau dengan coba Mas lihat Mas, ini Mas. Nah, nih. Ini ya. Nah, ini kan misalkan mau pakai dua warna ini ya. Ini kan sudah dicampur dengan putih. Ya. Ini kan warna biru gini sudah campur. Ini sudah pakai warna apa? Biru apa ini namanya? Biru muda ya. Ini sudah dicampur warna putih belum ini? sudah Sudah. Kalau biru yang asli seperti apa? Itu loh kayak gambarnya Mas itu loh. ini yang Nah, itu ini ya, bentar pinjam Mas. Nah, warna primer untuk biru itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah dicampur dengan putih, ini mungkin perbandingan warna biru primer dengan putihnya ini sudah dicampur sampai berapa kali perbandingan. Kalau satu tingkat aja 1:1 belum hasilnya belum seperti ini ya. Gitu. Jadi nanti dicoba dikuaskan dulu warna primernya di atas kertas. Kemudian baru bisa pakai yang mana gitu kan. Bu Yun tadi bilang tidak semua warna itu bisa rata kalau diaplikasikan di kertas. Nanti tinggal dipilih aja yang sudah dipilih itu lebih bagus yang mana, warna biru, kuning atau merah. Gitu. Ya. Dicoba-coba dulu di kertas. Jadi biar lebih mudah. Nanti kalau misalkan mau bentuknya kalau misalkan banyak beberapa mahasiswa di kelas reguler itu ya. Jadi yang dulu juga yang online itu banyak yang bikin kayak kotak-kotak kecil itu loh. Segini-segini. Jadi ya memang sedikit lama sih, cuman hasilnya ya bagus. Jadi gradasinya kelihatan ya. Nah, kotak-kotak kecil gini boleh. Misalkan mau diisi kayak di warna miring ke atas atau ke bawah diagonal vertikal ya. Itu bebas. Yang penting nanti nggak ketemu misalkan ini sudah mm1 ketemu lagi mm1 gitu. Nanti kan jadinya kotaknya segininya besar. Ya nggak langsung misalkan mm1, mm2, 3, 4, 5, 6. Tapi kan banyak sekali. Tapi ada loh yang bikin seperti itu. Ya disesuaikan kemampuan kalian aja ya. Yang penting itu kalau Bu Yuyun ini kan judulnya komposisi bidang dengan warna tint atau shade. Keberhasilan kalian dalam mencampurkan warna ini aja. Gitu. Intinya di situ nanti ya. Makanya minggu depan Bu Yun coba list alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan di minggu depan supaya kita bisa langsung melihat gimana sih praktek secara langsung gitu ya. Gitu. Untuk tugas ini 2 minggu ya. Gitu biar nggak terburu-buru. Meskipun hanya 25 kali 25 tapi nanti kalian bisa misalkan mempertegas line-nya ini ya, pakai spidol besar boleh. Yang penting ini rapi, tidak ada coretan ya, meskipun nanti kan ruangnya A3 gini. Tapi ini kalau bisa jangan ada coretan-coretannya, bersih kalau bisa gitu ya. Nanti kalau yang online fotonya cukup dalam kotak ini saja. Gitu. Jangan lupa dikirimkan foto karya bersama pembuat. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang online? Ada atau belum ada? Atau Cukup, yang Bu. di kelas? Ya. Siapa ini yang tanya tadi? Mas Mario? Cukup, Bu. Hah? Oh cukup. Saya kira dengar saya. Oke. Cukup ya kalau gitu ya. Yes. Bentar.
sehubungan dengan warna tint dan shade, Bu Yun sudah menyampaikan ya kesulitannya yang akan ditemui. Karena ini sifatnya praktik, jadi untuk kesulitannya kalau mencampurkan warna tint dengan shade ini agak sedikit lebih susah mencampurkan warna shade gitu. Tapi boleh kalian mencoba untuk mencampurkan dulu, misalkan warna primer atau sekunder dengan sedikit warna hitam atau putih gitu ya. Kalau untuk mencampurkan warna shade itu untuk mengambil warna hitamnya sedikit saja. Mungkin bisa pakai ujung tusuk gigi. Jadi kan lancip ya. Tidak sebanyak kamu ambil, wah itu pasti jadinya langsung gelap-gelap semua. Nggak bisa seperti itu. Hanya sedikit saja. Seujung kecil aja kalau hitam. Tapi kalau putih, nanti beda lagi. Gitu ya. Karena cenderung tingkat gelapnya kalau pakai hitam itu cepat. Tapi kalau putih nanti kalian agak sedikit susah tapi lebih enak gradasinya kalau pakai warna putih. Gitu. Ya coba aja sendiri ya. Supaya kalian lebih paham ya dalam secara praktek itu paham gitu. Mungkin di SMA atau SMK kalian sudah pernah coba untuk menggambar dengan warna kan? Sudah pernah pakai apa? Krayon. Tapi kan bisa membuat gradasi kan ya? Dengan warna putih kan ya? Kebanyakan putih, kemudian kuning, terus macam-macam ya pokoknya dengan yang gelap dengan terang ya. Ya seperti itu, cuman kan ini sifatnya menguas ya, menguas kan pakai cat yang basicnya juga dia dari bahan apa kalau akrilik? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau kena air itu kira-kira bisa luntur nggak hasil Kena catnya? air Hah? bisa. Basis air, Bu. Nggak bisa akrilik ya. Sifatnya hampir kayak cat sablon. Nggak bisa. Jadi kalau kena kain, dia nempel. Gitu ya. Beda kalau kamu pakai yang basicnya dia pakai air. Watercolor, cat air. Itu kalau dicuci cepat hilang. Terus luntur kan ya. Makanya gitu. Dia sifatnya kalau akrilik ini kayak karet, kayak pekat, cat sablon. Sama seperti itu. Akrilik itu gitu ya. Jadi nanti usahakan kalau kalian mengerjakan supaya kuasnya nggak rusak, kalau sudah selesai harus segera dicuci. Gitu. Jadi jangan dibiarkan kering. Kalau kering nanti pasti rusak. Di ditaruh di air dulu, mungkin sampai dalam-dalamnya itu ya. Kan biasanya ada sisa-sisa di dalamnya itu. Dibiarkan dulu nanti terus dibersihkan di air mengalir supaya nggak rusak, menghindari lengket ya. Gitu. Kalau pakai cat akrilik. Kalau pakai watercolor kan enak, dicuci kapanpun masih tetap bisa bersih kuasnya gitu ya. Oke. Karena beda media ya, maksudnya jadi tekniknya kan juga berbeda. Untuk menguas, saya rasa Bu Yun, mungkin kalian secara praktek kalau cowok mungkin atau cewek mungkin ya sudah bisa mengecat tembok ya. Jadi arahnya kan tahu ya kalau ke atas, bawah semua. Jadi cara menggorasnya juga jangan bertumpuk ya, tumpuk garisnya kalau memang mau ke arah atas bawah ya disesuaikan aja supaya nanti enggak apa Mas ya. Ketebalannya itu kalau ya serata itu loh ya. Kemudian kalau bisa jangan dicampur air. Ngerti maksudnya? Misalkan warna merah kamu kasih putih ya. Nah, kan merah muda. Kamu pingin agak cair dikasih air, terus jangan, nggak usah. Biarkan pakai itu aja. Jadi memang pekat nanti hasilnya. Tidak seperti watercolor ya, yang memang harus campur air ya. Untuk menciptakan gradasi kan bisa dituang air lagi untuk supaya warnanya bisa lebih ya, nggak pekat gitu. Jadi beda. Nggak usah dicampur air gitu nggak usah. Dicatnya itu loh maksudnya. Ya, masih.
Ya nanti dicoba aja dulu, coret-coret dulu, jangan diaplikasikan di tugas. Jadi caranya nanti kalian menggambar dulu ya, menggambar bentuknya. Kalau bisa random aja sih lebih bagus. Yang penting jangan terlalu besar. Kemudian kayak punyanya Buyun gitu boleh. Kemudian coba aplikasi warnanya dulu di selembar kertas, coret-coret gradasi itu gimana, itu boleh diaplikasikan dulu, baru nanti dituangkan di lembar kerjanya, gitu ya. Menghindari salah. Udah kerja, tugas ulang-ulang lagi. Banyak kan gitu yang di kelas karyawan nggak selesainya karena mengulang-ulang gitu ya. Sama itu tempuk ya Mas ya. Tahu ya, tempuk ya. Jadi ketemu misalkan MM1 ketemu lagi MM1. Jadinya bidangnya besar. Karena kan bidangnya kecil-kecil ya. Jadi nanti kasih kode-kode gitu. Ya tinggal warna apa yang dipakai. Misalkan kan misalkan warna merah, merah ya. Merah, kemudian oranye ya tinggal kamu bikin merah. Kemudian orange, orange 1, orange 2, orange 3 gitu aja. Ya kan gini. Iya. Ini ya. Ya kan ini sudah merah ya. Iya, wes langsung kamu orange 1 di sini, terus kasih orange 2, orange 3, orange 4, gitu ya, dan Ya. seterusnya. Mau dikasih hijau ya berarti H1, H1, kalau gini nggak ketemu ya. Soalnya sudutnya kecil, kemudian di sini kasih orange 2 lagi gitu sampai macam-macam di sini H1, orange 1 gitu ya. Dan seterusnya. Loh, terserah. Itu cara bandingnya Terserah. Yang penting milih itu Mas, warna tint atau shade. Wis tutok. Boleh misalkan digradasikan 1 tingkat aja boleh untuk aman. Misalkan sudah menggunakan 3 warna ya, nanti dikasih 1 kali campuran warna putih boleh. 2 lebih baik, 3 lebih baik, 5 semakin baik gitu ya, karena gradasinya akan semakin terlihat gitu. Makanya Buyun menyarankan kalian 1 warna aja, tapi dicampurkan dengan perbandingan warna putih yang semakin ditingkatkan. Setengah aja sudah bagus ya, maksudnya gradasinya tidak terlalu turun gitu. Ya, paham ya? Ya, ada pertanyaan seputar ini? Untuk nilainya nanti saya gabung aja ya. Saya kirimkan, jadi nanti kalian juga bisa melihat nilai teman kalian, nggak apa-apa ya. Karena kalau satu-satu nilainya gini-gini, nanti kelamaan Bu Yuyun ya. Kan ada juga yang belum selesai, jadi saya tunggu dulu untuk komposisi bidangnya segera dikirimkan. Jangan lupa foto bersama karyanya, saya tunggu. Foto jenengan ya yang sudah jadi karyanya itu dikirimkan si pembuat juga dengan karyanya seperti kayak punya Mas Alexander itu sudah dia seperti ini. Gitu. Ya. Sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan? Sudah. Oke. Oh ya, untuk yang belum selesai tadi kan Masnya belum datang ya. Misalkan itu selesai hari Minggu nggak apa-apa Mas difoto dulu hasil karya jadinya supaya nilainya bisa keluar dulu, baru nanti kumpulkan di minggu depannya lagi gitu ya. Jadi serentak semuanya bukunya tetap di bawah. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa Bu Yun akhiri dulu ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Kita kembali lagi. Semoga bisa bertemu kembali lagi ya di minggu depan dengan praktek mencampur warna seperti itu. Untuk yang beli, segera diusahakan untuk membeli yang terbaik menurut kalian dan kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.